Mari kita sambut Koho cantik dengan senyum manis, juara balap karung sejati negara, Vega Darwanti. Satu lagi, co-host yang muda, tampan dan populer di kalangan pesepak bola Nagrek, Pepi. Dan inilah dia, host yang spektakuler, binaragawan dambaan pemirsa Indonesia, Tukul Arwana. Ini bukan bat. Mana suaranya? Baik, tema kita pada malam ini sangat luar biasa, yaitu Mensana and Corpore Sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang makanya harus sehat jasmani maupun rohani. Jangan roh halusnya harusnya. Rohani. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama adalah wanita cantik, sensual yang lebih memilih olahraga ketimbang malam mingguan. Siapa dia? Mari kita sambut the beautiful Maria Selena. Di balik parasnya yang indah menawan, ternyata Maria Selena sangat menyukai hal-hal yang menantang dan menguras tenaga. Wow, apa itu? Apa? Saat ini saya akan kedatangan 3 bidadari cantik dari olahraga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bat. Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Selamat malam untuk Maria Selena. Piye kabar ini? Baik, baik kabarnya baik. Kembali ke lab. Bertahun-tahun berkarir di dunia selebriti, tahun ini dirimu memutuskan kembali lagi ke dunia olahraga dan bergabung dengan tim basket profesional. Gimana ceritanya? Ini kenapa dicie? Ya biar suasana lebih atmosfer terbangun aja. Jadi kemarin waktu setelah menjawab Putri Indonesia, karena dari dulu kan emang udah main basket nih Mas Tukul ya kan, dari kecil. Jadi aku mutusin untuk balik lagi untuk join ke liga profesional karena emang passion aku di situ kan. Terus habis itu ya sambil ngejalanin liga profesional tapi sambil ngejalanin karir juga di dunia entertainment. Wow. Kenapa Mas? Enggak, kamu olahraganya bas betot apa? Basket. Iya. Kembali ke lab. Apa sih arti basket untuk Maria Selena? Kenapa tidak menggeluti olahraga lain yang lebih aman dari kontak fisik seperti golf, catur, atau kelereng ini? Emang kelereng olahraga? Gundu ya, maunya sih jadi atlet gundu ya, cuma nggak ada olimpiadein. Jadinya dari dulu emang udah paling tinggi sendiri, udah gitu bongsor dari dulu ya kan. Jadi kayak gampang banget untuk masukin bola ke dalam ring. Nah, akhirnya ya udah putusin untuk main basket dan itu kayak udah identitas. Itu udah jadi kayak identitas aku sih Mas Tukul sekarang. Olahraga Maria Selena tuh ya olahraga basket. Luar biasa.
Kalau istri saya olahraganya angkat besi. Kalau teman-teman saya angkat-angkat barang orang. Balik ke laptop. Masih banyak laki-laki yang laporannya sama saya kalau mereka itu minder bila deket-deket dengan Maria Selena. Kenapa? Minder ya? Aduh, kalau itu sih aku nggak tanggung jawab. Cuma mungkin karena tinggi kali ya, dari postur badannya lebih superior kali ya. Terus nggak tahu, mungkin para cowok-cowok terancam takut kalah maco sama aku kali ya. Aduh. Enggak. Ya kalau cowoknya kayak gitu emang kalah maco emang. Jangan Mas. Nah, itu tuh cowok jadi-jadian ya kayak gitu. Balik ke laptop. Dengan postur tubuhmu yang atletis panjang 5 meter. Mas, kalau orang itu tinggi bukan panjang. Iya. Asumsinya beda kalau panjang. Tinggi sama panjang beda ya, Beb? Beda, Mas. Iya. Panjang ini bintang tamu, Iya. bukan tiang listrik. Berarti Mas, panjang. Kalau tinggi ke atas, panjang tuh tinggi beda. 2,5 itu, lebar 2 cm. Kecil banget. Dan hobi olahraga. Apakah dirimu tidak takut dijauhi para lelaki yang karena terkesan doyan keringetan daripada bedakan ini? Aduh. Bedakan. Emang laki-laki nggak doyan ya sama cewek keringetan ya? Udah doyan. Doyan kok, jadi justru Doyan. dulu aku malah banyakan, sampai sekarang sih banyakan temen cowok justru karena lebih masuk interestnya sama gitu kan, ngomongin olahraga, sama-sama keringetan, satu tukeran sepatu. Marianya gitu kan. yang keringetan, cowoknya yang bedakan ya. Ini bedanya sama kalian ini. Kalau kamu makan keringetan, kerja nggak pernah keringetan kamu. Ya, kenapa bisa keringetan makan doang? Ya karena makannya satu meja dihabisin semua. Ini olahraganya olahraga makan ya. Mas, temen lu lebih keringat lagi suruh apa coba? Suruh apa? Ngapain? Suruh bayar makan. Ini suruh bayar makan. Saya aja dia makan aja aku mesti tuh bayar dia. Makan aja tak bayarin dia. Suruh makan sendiri tuh tak Dibayar bayarin. Mas. Dibayar. Enak banget. Iya makanya, tapi tak potong uang honornya. Ya. Balik ke Mas. Maaf Mas. Gimana? Mendingan jangan ngomong makan Mas, karena tuh di depan ada yang doyan makan. Ada Preti tuh Mas. Wah, udah ada pretty woman dong ya. Pretty woman. Sahabat kamu ya. Sahabat. Sahabat saya juga. Bintangnya Libra, tanya aja kamu. Itu Mas suaranya Mas. Ngomong apa? Kalau disuruh milih nih, dirimu tuh lebih suka jadi putri Indonesia atau jadi atlet? Monggo nih. Waduh, Aduh. harus salah satu. Ya dua-duanya juga nggak apa-apa. Ya udah dua. Karena Kalau kenapa mesti bingung sih, jawabnya gampang aja. Aku Apa? sih sebenarnya pengen jadi putri di hati kamu aja. Apa sih Mas? Kok gitu Mas? Saya mending tertarik sama Pepi daripada kamu. Sama Pep. Mas, aku kira selama ini aku aja yang menarik sama kamu. Kembali ke laptop. Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya adalah para serikandi olahraga Indonesia yang juga tidak kalah cantik dan tidak kalah semampai daripada model. Siapa mereka? Mari kita sambut Pungki Afrisa, Yola Yuliana, dan Angelina Tika Olu. Biar nggak punya pikiran kampung. Kalau ada bintang tamu cantik yang pengen pulang kampung. Terus di kampung yang dikangenin apanya? Lagi musim paceklik aja macem-macem.
Keluarganya. Jangan suka banding-bandingin sama yang di rumah. Balik ke begitu lihat wanita yang lebih dikit aja gaji aja UMR kabupaten macam-macam. Mas, Siapa lagi? Mas, Kamu mau emang berubah kalau yang pikiran? gajinya UMR kabupaten, Iya. kalau emang yang gajinya UMR kabupaten nggak boleh menghayal gitu, Mas? Ya kalau menghayal boleh tapi jangan pulang kampung. Baru berangkat kemarin. Mas, Nur Sewu. Iya, iya. Sebelum mulai, gua coba wawasan olahraga lu, Mas. Iya. Menurut lu nih ya, Iya, iya. bintang tamu nih, kalau dari kostumnya, ini menurut olahraga apa, Mas? Kalau badan tinggi gitu catur dong mesti. Ngeremehin kecilin gua. Gua pernah jadi menteri gua. Menteri apa? Menteri catur. Lu, dia nggak belajar ya? Nggak belajar ya? Mas, Tinggi. kalau body tinggi, Badannya, bajunya, iya dengan seragamnya. seragam kostum seperti Kostum. ini, itu bukan catur, Apa? balap kerupuk. Balik ya. Selamat malam untuk para Sri Kandi yang terlihat cantik dan menggemaskan. Apa kabarnya ini semuanya? Alhamdulillah baik. Dari yang mirip Susi dulu yang mana sih? Gimana kabarnya? Yang mana emang? Aku dong. Semuanya mirip Susi. Kamu mirip Pak Man kamu. Pak Man tukang pasir depan rumah saya. Kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini kayak pemain grup dari Maroon 5 ya ini bukan? Maroon 5 laki, ini cewek. Rambutnya banyak. Cewek. Kabarnya gimana? Baik ya. Tadi adekmu minta foto sama saya. Itu adek apa bukan, Pak? Ponakan. Kok mirip porsi tadi? Kembali ke Sembarangan aja, Mas. untuk Pungki dan Jola ya. Pungki dan Jola. Pungki yang mana Pungki nih? Tebak ayo Mas, yang mana Pungki? Nih. Ini bukan Pungki. Siapa? Pungli. Pungli. Ya. Salah. Apa? Eka Pengki. Kalian berdua adalah atlet voli nasional yang justru masuk dunia voli karena kebetulan nih. I right nih. Please tell me the story nih. Dari Pungki dulu, monggo yang baju biru nih. Oh, Ditulis ngomong ya. baju biru. Gak usah dibilang dong. Udah nih. Aku pertamanya ikutan di SD pelajaran olahraga gitu. Terus ada olahraga voli kan. Terus sama pelatih ikutan ekskul voli. Suka masuk klub. Akhirnya sampai sekarang gitu. Gimana sih? Ya, Ini saking terkesima, Mas. Iya. Masa tadi tepuk tangan kelewatan? Lu saking speechless-nya. Speechless. Jadi terpukul lihat ceritanya tuh langsung Karena Kalau nggak dari- sengaja. Nggak koordinasi. Susi ini juga. Aku sih pertamanya dikenalin sama mama ya. Dikenalin? Iya dikenalin, disalamin. Sama bola voli sama volinya. Ini kayaknya ngelihat saya terpicles gitu. Mas Tukul ganteng banget. Apanya? Mas Tukul ganteng banget. Ini bener-bener wanita yang solehah ya kayak gini. Gimana, Mas? Seputus asa itu kah sama cowok? Dikenalin nama mama. Mama kan kebetulan atlet voli juga. Jadi ya mungkin ada darah-darahnya sedikit. Ada darah voli. Iya. Terus ikutan pertandingan antar SD gitu kebetulan dan kita juara 1. Jadi kayak penasaran gitu loh sama bola volinya, jadi nerus ke masuk klub dan sekarang udah Belum. nasional.
Ini yang satu dikasih pertanyaan kayaknya yang mana nih? Ya Mas, Dan gitu dong. jangan Temen ditanya. aku. Suruh servis AC aja. Bintang tamu. Mas Tukul nih nggak menghargai. Mas Tukul kan juga ada darah-darah olahragawan. Apa tuh? Dulu kalau nggak salah masih ada turunan dari Priwitan Wasit ya Mas? Dia bukan Britan Wasit. Apa Pep? Penjelmaan roh Panjat Pinang. Untuk Angelin. Angelin. Dijuluki sebagai permata biliar Indonesia nih. Wow. Ini yang suka main biliar ini kartu reminya ditaruh bawah ini. Pakai kartu. Ya ini kadang-kadang dimanfaat olahraga, jangan untuk main yang macem-macem. Gaji UMR kabupaten macem-macem. Angel ini dikenal tangguh dan berhasil memenangkan kompetisi biliar yang justru diikuti para pria. Setru nih. Nggak menjuarai sih, cuman aku pernah ikut kayak open cowok di Indonesia, terus masuk quarter final gitu, 8 besar. Seluruh dunia. Enggak, Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Padahal pesertanya 9 loh, luar biasa. Itu terakhir dong. Ya banyak kalau seluruh Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke. Ya kan Maksudnya gitu ya. 9 juta peserta. Oh, bilang dong. Mas. Dan yang 8.909.000 itu dis dulu. Balik kalah. Meledek aja. Untuk Angel nih, boleh dicontohin cara megang sticknya. Stick biliar yang baik dan benar, monggo. Minta tolong Pepi, tolong ambilin. Balik, Pak. Maaf ya. Kalau Vega sih nggak perlu diajarin megang stick ya, bagaimana megang. Iya. Bisa Mas. Wah, Silakan. panjang Mejanya mana? banget. Ya panjang lah. Kalau pendek itu stick drum. Biliar panjang. Nih, Kalau lebih panjang lagi, tongkat pramuka ya. Itunya nggak silakan. ada Buka, wheel. Mbak. Ayo, Jin, Yang mau silakan. diajarin siapa? Gimana? Kita- Ini kita. bisa disodok aja sini. Mintanya Pepi mejanya dong. Ini Yola dari tadi senyum-senyum terus nih. Sini. Oh, ini Mintanya Pepi meja Oh, biliarnya. meja. Oke. Jadi Jangan keliru ya. Hehe. Monggo Mbak Angelin. Jadi Kamu yang mana? Salah satu kuncinya sih Q ini namanya Q, harus kayak kena ke dagu gitu. Jadi lebih gampang karena kita posisinya kayak ngebending gitu kan. Kameranya sana Mbak Ajik. Oh, oke. Awas. Coba. Jadi gimana? Kurang pendek. Kurang pendek. Pep. Kurang pendek. Ah, kependekan. Akan dikit. Naik dikit. Ini serba salah ya. Kamu lahir Nah, udah gitu. salah. Bentar, Mbak. Malah mancing kamu. Oh, bukan gitu. Jadi sebelah kiri itu namanya bridge, terus sebelah kanan namanya grip. Kakinya harus terbuka gitu. Nggak begini, tapi juga Iya. yang normal aja. Boy gitu. banget sih tadi. Dipegang ketinggian Angel. Tetap ketinggian. Kamu ketinggian agak jongkok dikit. Nah. Oh, gini jempolnya di situ ini ya. Iya. Yang penting ininya sentuh dulu. Oh, ini dagunya. Iya. Terus gripnya kalau bisa tuh jangan terlalu kayak kenceng gitu. Terus juga jangan terlalu longgar, jadi kayak sedang. Harus setengah-setengah aja gitu. Tar dulu. bukan bolanya. Tar dulu. Bukan bola. Pakai topi. Jangan. Pep dong, Pep. Dia nggak main, Pep. Tar dulu. Tar. Pegel nih. Lu mau belajar biliar atau mau nyiksa gue? Kasihan pegel. Jadi gini ya. Ya. Tangannya nggak usah gini aja. Ya. Mukanya biasa. Lagunya ditaruh di sini. Jangan bukan bibir, dapur. Wah.
Majuan dikit. Aduh. Gini Mbak. Enggak, ininya majuan di sini sampai di sini. Ininya mendura. Ya, ininya majuan. Ini nggak usah dimasukin. Ininya di sini, dagunya di sini. Dagunya di sini. Dikit. Nah, Oh, gini. Dagunya di sini. dagunya di sini. Apanya? Oke, cepat. Aduh. Ketahuan. Acara antara sini berapa senti? Tergantung range ininya. Oh, range. Tergantung ngebuka tangan kirinya. Oke, jadi maksimal umumnya. Biasanya sih dari sini ke sini hampir sejengkal atau lebih. Terus ininya ngikutin gitu. Tepuk tangan untuk Angelin. Kembali ke untuk Pungki dan Yola dan Angelin. Berparas cantik namun memutuskan untuk menjadi atlet. Apakah kalian sempat ditentang oleh orang tua? Monggo dari Pungki dulu nih. Kalau menurut Pungki sih enggak ya. Karena aku didukung banget sama mama aku, sama papa. Kalau ini Pongi Jikustik ini. Pungki, bukan Pongi Jikustik. Yang ditanya Pungki, Iya. bukan pangkalan ojek. Maaf, Mbak. Atas keteledoran teman saya, Mbak. Asik. Mas, aku cuma dianggap teman. Lu pengen jadi lebih dari teman. Emang gua udah kilap apa? Mancing-mancing. Sebenarnya bukan ditentang, cuman awalnya papa kan kesian gitu kan. Sebentar Mbak, itu cengengesan. Enggak, Mas. Ini lagi ngobrol cengengesan. Iya. Ketawamu loh kayak cucunya kuntilanak. Maaf ya. Iya, kasihan ngelihat anak cewek kan capek-capean, terus latihannya kan jatuh bangun juga gitu kan. Kasihan. Cuman kesini ngelihat akunya semangat, akunya berprestasi juga kan. Terus lama-lama malah didukung, malah diantar jemput, terus ditungguin juga. Wow. Tapi gua pernah lihat permainannya Pungki, wah, luar biasa. Backendnya luar biasa. Apaan sih, Mas? Iya, Gue bilang menurut- apa, Pep? Dia tuh sebenarnya nggak ngerti. Makanya. Itu Begen apaan, Mas? Pukulan. Mas, itu namanya bulu tangkis atau tenis meja. Ini kan volley. Iya, kalau backhand tuh di sepak bola, Mas. Kalau volley untuk Yola Arwana nih makanya. Aku sih nggak pernah, orang tua aku nggak pernah nentang, soalnya Masa sih Allah bukan yang ditanya kamu di mana semalam berbuat apa? Oh, itu lagu Yolanda ya. Soalnya kan orang tua aku juga yang ngedorong aku buat jadi atlet sih, jadi ngedukung dari awal. Luar biasa, luar biasa. Kalau Angel, monggo. Awal mulanya sih ditentang gitu, lebih ke mungkin pada saat itu dia belum tahu gitu kalau maksudnya ada atlet biliar cewek gitu. Awal mulanya sih dilarang gitu, tapi pas aku Juara jadi ya kayak kasih pembuktian gitu. Aku kebetulan ikut ke Jurnas pertama kali terus langsung dapat medali emas. Pas pulang bawa medali gitu kan dia ngelihat, maksudnya orang tua aku ngelihat bahwa oh ternyata ini jalurnya prestasi gitu. Luar biasa. Betul. Karena olahraga biliar itu kan image-nya kayaknya gimana negatif. Wah, main biliar. Nah, image-nya. Tapi ini olahraga dan berprestasi ya. Akhirnya bisa membuktikan pada orang tua kalau Mbak Angel ini sudah pernah meraih prestasi yang luar biasa, mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mas, maaf ya potong ya. Dari awal acara nih ada sesuatu yang kurang. Ini dari sekian bintang tamu kan cakep-cakep. Iya. Kok tidak ada kata-kata sakti ya? Jumat Sabtu Minggu kosong apa enggak? Tanya dong, tanya Sebenarnya dong. kenapa Mas Tukul nggak nanya? Tuh, udah pernah. Enak malah enggak, belum pernah merasa ya. Balik Beda yang lain dong. gitu banget. Oh, kamu yang ikut itu. Oh, pantesan. Beda ya hostnya. Ya. Coba dong Yola dan Pongki contohin gaya passing volley, minta tolong Pepi ambil bola volley deket ring basket. Oke.
Ya, mana, Mbak? Oh, di sana. Oke. Di sebelah sini, Pep, Pep. ngeblek gini. Bola basket. Oh, voli. Pep, gak tahu mana bola voli. Itu kok katanya menyingkau olahraga. Ini Mana? Ayo. Ini berani bayar berapa nih? Ini bolanya lembek amat. Silakan Yola dan Wanggi. Mas, sekaligus katanya Mas kita akan tarik satu penonton untuk juggling bola voli Oke, bersama silakan Mbak yang Yola. penonton yang mau ikut silakan. Silakan angkat kaki, angkat tangan. Siapa yang mau juggling? Mana? Kamu Iya, iya. biasa, bisa ini kamu. Yang ini nih, oke, Siapa? oke. Udah kepilih. Iya, boleh, boleh, Mas, Kamu boleh. Ari lasso. Dua orang, tiga. Satu tiga. Mas. Hah? Satu Mas. Satu ya. Bisa kamu? Bisa. Coba ayo Pak, boleh ikutan Pak, boleh. Coba, silakan. 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 Ini kempes boleh. Oh, iya, Oh, bannya kempes. Pompa dulu. Loh, Gak kok bisa apa-apa, gak apa-apa. Loh, bannya kempes. Tiupin dong. Mas, Loh, kempes. pompanya jangan diumpetin dong. Ini tim kreatifnya gimana? Kamu persiapan suruh juggling tapi banyak kempes dikontrol dulu. Tim kreatifnya Ini kalau gimana yang sih? ini. Harusnya kalau memang suruh juggling dikontrol balnya itu bolanya gimana kempes apa enggak? Ini suruhnya nggak bisa ya Mbak? Gak bisa ya pakai ini ya? Kalau pakai bal itu boleh itu nggak bisa juga? Basket. Bisa. Keras Mas, Oh. keras. Gimana ini? Jadi apa enggak ini? Jadi udah Mas. Apa? Hah? Jadi. Gimana? Oh, Break. Oke. Pemirsa, ada tim kreatifnya lagi ngambil pompanya ya. Setelah ini kita akan melihat perubahan wujud keempat atlet cantik yang akan tampil lebih dah spesial untuk Anda semua. Seperti apa? Kita cari tahu saling jangan kemana tetap berkemat. Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Pepi, silakan jelasin Pepi. Mas, lu tahu nggak? Ini adalah hari yang spesial. Apa nih? Karena ini adalah H-Ornas. H-Ornas itu apa ya Pepi? Ini orang tepuk tangan tapi kok nanya? Lu maksudnya H-Ornas itu? jelasin Pep hari. Ini adalah Hari Olahraga Nasional. Wah. Mau tahu nggak Mas? Gimana? Sejarah olahraga Indonesia kita simak Mau, cuplikan mau. seperti ini. Belum Mas. Belum. Yang ini nih. Pemirsa, pasti tahu dong kalau hari ini adalah Hari Olahraga Nasional. Tapi, pada tahu nggak ya bagaimana sejarah munculnya Hari Olahraga Nasional itu? Dianggap belum memiliki prestasi di bidang olahraga, Indonesia ditolak mengikuti Olimpiade London tahun 1948. Merasa sakit hati akibat penolakan, dibentuklah Pekan Olahraga Nasional untuk pertama kalinya di Solo oleh Presiden Soekarno pada tanggal 9 September 1948 demi meningkatkan martabat Indonesia melalui bidang olahraga. Berkembangnya dunia olahraga dibarengi kesuksesan Indonesia menyelenggarakan Asian Games tahun 1962. Sehingga akhirnya pada tanggal 9 September tahun 1983, muncullah sebuah gerakan nasional olahraga dengan jargon memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sebagai cikal bakal lahirnya Hari Olahraga Nasional yang kemudian dirayakan setiap tanggal 9 September. Jadi, apa sih makna H-Ornas? Bukan hanya mengingatkan kita untuk sehat berolahraga, tapi memudayakan olahraga dengan berbagai prestasi demi mengharumkan nama negara dan mempersatukan Indonesia dengan semangat olahraga. Seperti perayaan yang dilakukan hari ini oleh Bapak Menteri Olahraga dan seluruh penggiat olahraga. Selamat Hari Olahraga Nasional. Pemirsa, malam ini saya kedatangan seorang tamu spesial yang akan menjelaskan pentingnya olahraga bagi kita semua. Give applause untuk Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Imam Nahrawi.
corazones ganaron, como debe el amor. Como me duele el amor. Corazones ganaron, como debe el amor. Como me duele el amor. Gantengnya sama kan ya? Sama siapa? Maksudnya gantengnya sama siapa? Subhanallah, sama adiknya. Kirain sama Mas Tukul, gimana tuh Pak kalau mirip Pak? Kembali ke Selamat malam Pak Imam, apa kabar? Gimana acaranya? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Tukul. Subhanallah. Luar biasa hari ini. Subhanallah. Kita bersama-sama merayakan Hari Olahraga Nasional. Dan tentu ini adalah momentum bagi kita semua untuk kembali berolahraga. Luar biasa. Saya ngikuti dari pagi tadi. Intinya beliau akan kerjasama dengan para swasta untuk membangun tempat-tempat olahraga supaya para generasi muda yang akan datang untuk bisa mengharumkan nama bangsa karena fasilitas yang sangat luar biasa sekali. Saya dukung ya. Kalau perlu saya ikut terus lah, follow, pick up terus. Kalau perlu untuk kepentingan Bapak Imam, saya dan Pepi siap lah pokoknya lah. Amin. Siap Amin. untuk lah dijadikan ikon-ikon olahraga ke Malang. Kembali ke Bang Andi, makasih banyak untuk Pak Imam nih. Perayaan Haornas hari ini juga dibarengi launching logo Asian Games tahun 2018. Wow. Ada cerita apa di balik perayaan dan launching ini? Monggo nih. Ya, kita pernah menjadi tuan rumah Asian Games di era Pak Bung Karno. Dan itu menandakan bahwa kita sungguhnya bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa di Asia dan bahkan di dunia. Semangat itu akan kita gali kembali dan hari ini momentum yang pas bagi kita semua untuk menghadapi Asian Games di Jakarta tahun 2018 nanti. Pasti kita juara umum. Amin. Hati-hati, apalagi di supporter dan calo-calo tiket udah ada di sana. Jangan dong Mas. Sembunyi, kamu sembunyi. Calo tiketnya sama. Gak usah ngapain lu pakai calo-calo, lu minta gua aja kenapa sih? Dikasih. Cuma 5.000, 10.000 gua jambanin dah. 10.000. Jangan dipersulit lah penonton untuk mendukung acara olahraga yang kita cintai untuk bisa menyemangati. Kalau acara lebaran tiket di Gambir dia. Acara olahraga dia juga di Semarang. Acara band-band ya dia juga. Balik ke kemarin batu akiknya temen ya juga dicaloin dia. Enggak, kok Mas Tukul tahu? Kok tahu? Kerja sama sama saya. Ya. Pemirsa, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Bapak Imam, Bapak Menteri, pasti ada penasaran kan seperti apa penampilan atlet-atlet cantik kita tadi setelah berdandan. Langsung aja kita panggil Maria Selena, Punggi dan Yola dan Anjali. Pada berdiri kayak mau foto aja. Ya disilakan duduk malah berjalan berdiri. Ada Pak Menteri, perwakilan dari pemerintah, dari Pak Presiden. Estetika sopan santun tata krama dijaga. Kamu bisa membedakan ya
bintang tamu Bon Jovi apa Mantri beda. Terus kita hormati. Baik. Wow, kayak malah kelompok Spice Girl ya. Iya benar. Ada Victoria Beckham, terus ada Susi Similiki. Itu ada nih. Pak Imam, di perayaan mana nih? Loh, kok malah melayu-melayu. Sebelum Asian Games akan ada PON 2016 di Bandung dan SEA Games 2017 di Kuala Lumpur nih. Gimana nih persiapannya? Apakah para pemenang PON akan dikirim ke SEA Games atau Asian Games? Monggo. Ya, otomatis itu PON menjadi salah satu bagian bagi kita untuk mempromosikan mereka di level berikutnya yaitu SEA Games. Namun demikian pasca PON pasti ada waktu untuk melihat secara lebih mendalam apakah mereka seperti performan awalnya atau berubah. Nah, di situ kita pakai model promosi degradasi. Apakah memang layak diberangkatkan di SEA Games atau tidak. Karenanya PON itu sangat penting untuk memastikan bahwa juara-juara di PON nanti itu layak untuk kita kirimkan ke SEA Games. Setuju sekali. Sangat setuju. Harus perlu digodok lagi. Semana yang paling terbaik. Jadi sistemnya harus degradasi. Dan PON itu sebetulnya bukan jatuhnya 4 tahun, tapi 5 hari sekali juga. Kliwon, Legi, Wage, Paing, PON itu. Bukan kalender Jawa. Maaf, ini untuk menurut hitungan Jawa loh. Legi, Wage, Paing. Bukan kalender Jawa. PON-nya itu bukan kalender, Pekan Olahraga Nasional. Tak pikir pasaran. Ya ampun. Balik kan. Gimana sih? Kalau kamu Kliwon ya. Ya tiap Jumat kesurupan terus. Untuk untuk Angelin. Sebagai peraih emas di SEA Games dan pemenang berbagai event internasional, apa target terdekat Angel selanjutnya? Yang paling deket sih ada Prapon untuk kualifikasi untuk masuk PON. Setelah itu ada kejuaraan dunia di Cina. Udah disiapkan semua ya, seluruh tenaga untuk bisa meraih prestasi. Ya kan mainnya lagi. Mainnya lagi itu. Yang yakin. Iya. Pak Menteri. Balik galak. Tuh Pak Menteri. Ya. Maaf Pak Menteri. Estetika dijaga supaya bercanda-canda tapi lihat-lihat. Entar. Dengar-dengar Angel nih banyak mengikuti kejuaraan dengan modal sendiri. Kalau kamu modal dengkul. Ya sebetulnya sih nggak semuanya gitu. Terus terang support dari pemerintah pun juga ada, cuman mungkin masih terbatas gitu. Sedangkan maksudnya untuk kayak beberapa kelas yang misalnya yang sekarang saya ikutin udah masuk di profesional, itu maksudnya harus banyak gitu mengikuti kompetisi di luarnya. Sedangkan mungkin dari negara misalnya cuma dikasih jatah 2 kali dalam setahun. Ya nanti kalau perlu bantuan ini pengusaha teman saya ini akan membantu. Bantu menghabisin makanan Angel ini. Balik. Balik galak. Mas, ini temen lu mas. Apa ya? Ini temen. Tapi dikasih tahu. Mau disemprot kayak kutu loncat. Lepak-lepak mas. Kan ada beliau Pak Menteri ini Aidasa Gepti ini macam-macam. Mohon maaf Pak, nanti kalau dendam berdarahnya itu ada. Demam. Masa dendam berdarah? Udah diganti berarti. Dari dulu. Untuk Pungki. Apal, sekarang udah apal. Yang cantik mesti apal.
Pungki, Angelin, Yola, Mariono. Maria Selena. Iya, Maria Selena binti Mariono. Sotoy. Balik bercandakan untuk Bung. Susi dulu tingginya kayak kamu, jarang disiramin itu bisa. Memiliki pengalaman bertanding di arena Proliga, apakah Pungki ini mengincar target khusus di PON agar bisa masuk seleksi di Timnas Voli Indonesia untuk pertama kalinya? Iya, berusaha buat PON-nya bisa bermain dengan baik, biar nanti bisa ke mengikuti seleksi buat SEA Games juga gitu, buat Timnas. Makanya dengerin dong. Iya, aku dengerin tapi kena speechless lihat. Jadi pokoknya jadi pokoknya semuanya dimaksimalkan di PON agar nanti bisa ikut yang SEA Games. Setuju. Yola, dirimu kalau udah dandan feminim sekali loh. Ya. Sebagai langganan timnas nih, apa sih yang dibutuhkan tim voli putri Indonesia untuk menjadi juara SEA Games dan Asian Games berikutnya? Monggo. Mungkin kayak buat training centernya agak lebih lama. Terus kayak tryout keluarnya juga banyak. Soalnya kalau kayak ngerti. Soalnya kayak kemarin kita persiapan kan cuma 2 bulan kayak gitu kan. Jadi mau nargetin perak atau emas juga kalau misalnya persiapannya seminimal itu sih mungkin keajaiban gitu kalau misalnya kita dapat emas atau perak ya. Jangan kalah sebelum perang. Don't lose before war, don't lose before fight. Betul. Jangan kalah sebelum bertanding. Artinya apa tuh Mas? Semangat optimis. Iya Pak Menteri ya. Jadi hidup itu harus optimis, jangan pesimis. Betul. Nothing is impossible ya Mas ya. Iya. Jangan suuzon, kusnuzon, positif thinking itu penting. Iya, tapi memang biasanya berapa lama waktu yang sekitar 6 bulan sih biasanya. 6 bulan sebelumnya. Nanti bisa ditambah 1 bulan lagi lah. Apanya Mas, kontrakan? Jadi kalau untuk Pak Imam nih, apa sih target Bapak di PON nanti dan apa saja tantangan PON ini bagi Pak Imam? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PON ini sungguhnya akan pintu masuk untuk pencapaian target di multi event internasional. Karenanya momentum PON 2016 ini akan kita coba konsentrasikan nanti agar fokus kepada cabang-cabang olahraga olimpiade. Karena kita ingin ke depan seluruh cabang olimpiade itu harus digerakkan mulai tingkat bawah. Dan seluruhnya harus berniat untuk mencapai puncak prestasi yaitu di olimpiade. Subhanallah. Pokoknya Pak Imam nanti kalau kan Menteri Pemuda dan Olahraga nanti ada pemuda inspiring apa kemana, ajak saya sama Pepi sama Vega, ajak. Untuk anting ke daerah-daerah saya begitu schedule saya upayakan lah untuk Pak Imam. Pokoknya saya tuh 24 hour. Betul, kita siap. Nggak perlu hitung-hitungan soal honor, angka, uang bukan jadi persoalan tapi pokok. Sama aja. Demi kepentingan bangsa. Demi kepentingan bangsa dan negara. Deal Pak. Deal pokoknya. Deal Pak. Jangan perintah Susanola kita. Oh enggak, saya siap. Saya siap. 24 hour ya Mas. Oh jangan hitungan sama Pak Imam. 24 jam lebih ya. Pokok pokoknya. Ini sudah. Enggak beres pokoknya. Klik lah senyawa sama beliaunya saya. Betul Pak. Satu gelombang sama saya. Balik ke untuk Pak Imam lagi nih. Untuk Mbak Maria sebentar ya. Kalau target Indonesia di Asian Games nanti apa dan apa saja tantangan Asian Games yang akan diselenggarakan di Indonesia 2018 nanti bagi Pak Imam? Ya, makasih Pak Tugul. Yang pasti kita ingin menjadi tuan rumah yang baik. Kita ingin mengembalikan sejarah keemasan Asian Games ketika era Bung Karno. Kita ingin juga Asian Games ini tidak hanya prestasi, meskipun
tentu cita-cita kita semua ingin masuk ke 10 besar. Lebih dari itu, kita ingin menggerakkan ekonomi masyarakat, dan saya berharap momentum Asian Games itu adalah momentum bagi kita untuk sekali lagi bermimpi menjadi macan Asia. Amin. Setuju. Jadi banyak korelasi hubungan selain olahraga, wisatanya, terus kulinernya, maupun ekonominya dan lain sebagainya. Jadi untuk orang yang mau jajan, mau melihat suasini dan suasana situ di situ, banyak hubungan-hubungannya. Saya setuju. Pokoknya dukung. Maju terus. Merdeka. Olahraga maju. 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 Bibirnya tumpul. Kembali ke Itu bibirnya bukan maju, ngetril. Pak Imam lagi nih. Untuk Pak Imam terus. Silakan diminum loh. Belum. Loh, maaf Pak. Oh bukan. Aduh. Daftar menu makanannya mana tadi? Restoran. Pak Imam. Maaf ya, ini kadang-kadang pembantu pada pulang kampung. Mungkin Pak Imam mau minum apa Pak? Vega ambilin Pak. Ada jus mangga nggak? Cie. Bapak mau jus apa Pak? Ada jus mangga nggak? Kalau nggak ngelempar mangga, ngelempar nangis Pak. Menteri. Iya Mas, ini kan beliaunya baik banget. Oke. Yang lainnya apa? Sama. Jus mangganya ada nggak Mas? Nawarin. Justru itu aku nanya ke kamu. Oke lah, aku ambilin lah. Banyak artikel yang membahas keputusan Pak Imam membekukan PSSI. Bagaimana tanggapan Pak Imam terhadap berbagai pertanyaan masyarakat yang cinta sepak bola? Monggo. Ya, sesungguhnya pondasi olahraga itu adalah nilai yang cukup agung dan mulia, yaitu sportivitas, fair play, kedisiplinan, ketekunan, dan ketaatan terhadap aturan. Awal saya dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menpora, pertanyaan pertama dari wartawan itu bagaimana tanggapan Pak Imam terkait dengan sepak bola gajah. Yang kedua muncul lagi soal ketika banyak mantan atlet sepak bola yang gajinya tertungga, yang hak-haknya tidak terpenuhi. Demikian pula klub-klub profesional yang juga mengadu kita. Belum lagi indikasi-indikasi permainan pengaturan skor sebelum bertanding sudah ketahuan siapa yang menang. Saya paham. Ini semua adalah arus besar yang memberi dorongan kepada saya untuk mengkaji lebih dalam. Karenanya saya bentuk tim 9 untuk mengevaluasi itu semua, dan akhirnya muncullah satu peristiwa di mana ketika BOPI, Badan Olahraga Profesional yang kami bentuk lewat Undang-Undang SKN, melakukan verifikasi terhadap klub profesional, ternyata di sana sini masih banyak syarat-syarat yang belum terpenuhi. Pajak belum terbayar, kemudian kontrak pemain dan klub belum jelas, kemudian klub itu memenuhi standar FIFA yang harus punya SSB, sekolah sepak bola, ataupun stadion dan sebagainya. Belum lagi prinsip akuntabel dan transparansi yang dijunjung tinggi oleh FIFA itu rupanya masih belum terlaksana dengan baik gitu. Luar biasa. Logika diterima secara akademis dan dikaji, memang semua benar Pak Imam. Benar semua. Jadi memang harus ada evaluasi. Kadang-kadang udah benar tapi sportivitasnya itu harus diutamakan, tapi ada yang menunggang-nunggang. Akhirnya jadi olahraga tidak sportif. Sangat setuju. Ya Mas, tadi gulanya kebanyakan jadi hitam. Loh kok ada yang kecil segala itu? Ini kan udah tinggi mbak-mbaknya, jadi yang kecil aja Mas. Nih, mohon maaf ya. Pak Imam silakan. Subhanallah. Makasih Pak. Beda sendiri sih Pak APK. Iya gimana ya? Semuanya spesial, semua tamunya spesial. Silakan. Iya, silakan ya. Makasih Pak ya. Yang ngambil kamu, yang kembali kamu masa Pepi itu ngambil gitu. Ya tolongin lah Mas. Pepi ini rak piring apa? Balik galak. Mohon maaf emang di sini tuh komplit. Itu rugin semua kalangan ada ini. Ini kaum asbak ini juga ada. Untuk Maria Selena nih.
Sebagai pecinta basket, dirimu justru khawatir dengan sebagian teman-temanmu yang melepas tadi yang pekerjaannya demi olahraga basket. What is that? Jadi maksudnya harus saling mendukung kan ya. Jadi banyak sekali sekarang yang para pelajar-pelajar ini yang masih muda ini kan dia meniti karir di olahraga, di basket gitu kan, dari muda, dari SMP, SMA, kuliah. Kadang-kadang yang ngorbanin studi mereka. Ngorbanin waktu, ngorbanin pekerjaan, bahkan yang udah berkarir pun ngorbanin pekerjaan. Soalnya yang paling susah jadi atlet itu adalah untuk fokus di bidang olahraga itu kan. Karena kalau misalnya banyak distraksi, dia akan mempengaruhi performance di lapangan, ya nggak sih? Ya banget kan. Jadi aku concern banget sama mereka yang udah ngorbanin waktu, studi, apalagi cowok lagi harusnya ketemu ya. Tapi misalkan didukung penuh dan dapat fasilitas dan support yang penuh sih no problem, tapi ketika nggak ketemu di tengah itu, nah itu yang agak-agak prihatin sih. Gitu. Ripun nih, gimana nih Pak Menteri? Ya, satu kebijakan yang saya ambil hari ini adalah kita ingin memberikan pensiun, dana pensiun bagi atlet berprestasi. Setuju ya. Tapi baru di level Olimpiade. Jadi Olimpian yang ya itu bertahap. Setelah Olimpiade nanti Asian Games, kemudian SEA Games. Tapi untuk bonus, terutama kemarin pasca SEA Games di Singapura, itu kita berikan tepat waktu dan kita berikan langsung kepada penerima. Ini baru level itu. Selebihnya doakan semoga ke depan ada kebijakan baru terkait peluang di PNS, kemudian di tempat-tempat usaha, dan tentu ini harus kita dorong sama-sama. Subhanallah, luar biasa ini diarahkan ke PNS. Ya, memang dulu pemain-pemain entah itu bola, entah itu bulu tangkis, itu kalau memang punya kemampuan akhirnya diarahkan jadi pegawai dan dapat pelatih pensiun. juga bisa ya Mas ya? Pelatih. Ini pelatih kesun gimana jadi? Kembali ke red. Pelatih Mas. To all my guests, untuk semua bintang Angelin. Dunia olahraga modern ternyata melahirkan banyak sekali anak berbakat yang bahkan di bawah usia 18 tahun. Sudah berhasil menembus tim nasional senior. Gimana pendapat kalian dan apa sih hal esensial yang harus dimiliki seorang atlet ini? Singkat saja nih, esensial ya, Ya pokoknya dasarnya lah Mas. Dikasih kurung gini apa itu. Kan aku sekolahnya di sekolah alam kan. Oh, sekolahnya Kak Seto. Menteri hal yang paling dasar gitu. Saya kira mereka sudah menemukan jati dirinya ya. Karakternya sudah terbentuk, cita-cita sudah terbentuk. Tinggal ada soal besar ketika masuk ke level senior itu memang harus beradaptasi dengan kanan kiri, dengan situasi dan sebagainya. Itu gak ada yang mempengaruhi. Tapi kita tidak boleh menyerah pada level itu. Kita akan terus menolong agar percepatan adaptasi antar umur itu betul-betul terencana dengan baik. Pengenalan lingkungan, sosialisasi. Di situ bumi dipijak, langit dijunjung. Untuk Maria Selena. Aku yang mendasari seorang atlet itu bisa berkembang lebih. Kalau misalnya untuk yang para pemain-pemain muda, atlet muda itu skill sudah memenuhi gitu kan ya. Waktu banyak, masih panjang karirnya. Tapi mungkin lebih ke apa ya, karakter building, karena nggak tahu ya, mungkin culture-nya orang Indonesia seperti apa. Iya, jadi mungkin leadership-nya harus lebih menonjol, udah gitu lebih percaya diri, karena itu ngaruh banget mental itu untuk performance di lapangan. Tidak hanya dari segi skill, tapi juga harus ada kayak pembinaan untuk karakter building, team building di klub-klub, dan untuk pelatda dan semuanya, pelatnas. Simpulannya sumber daya manusianya sama sumber dalamnya manusia, akhlak atau attitude-nya juga. Attitude sama mental, skill Mas. Confident, Iya. percaya diri, luar biasa. Betul ya Pak? Mas jangan nakut-nakutin. Minum dulu Mas. Silakan Pak. Kedua akhirnya. Itu dari Yola Arwana nih. Yang pasti sih, yang penting sih kemauan dari seorang atletnya ingin meningkatkan skill atau gimana nya kan. Jadi kalau misalnya emang kitanya skillnya bagus gitu kan, tapi kita males-malesan gitu, latihan enggak gitu. Jadi
apa ya, rugi ke kitanya sendiri dong. Jadi nggak bisa ningkat, nggak bisa apa. Jadi pertama tuh kemauan, terus mental udah pasti banget itu, perlu banget. Keren ya, sama Sim like me itu. Same Tinggi like you. badannya tuh mirip ini loh, Kasat Narkoba Polresta Kabupaten Bogor. Kayak Mbak Vivi Jangkung. Oh iya. Tinggi ya Mas ya? Tinggi gitu, ngambil mangga gampang banget. Ya. Nah, dari Angel nih mangga. Sedikit banyak sih sama gitu. Kalau aku sih terus terang lebih banyak attitude-nya sendiri gitu ya sebagai seorang atlet gitu. Maksudnya dia punya self awareness yang tinggi gitu karena dia seorang atlet, apalagi kalau dia udah mewakili daerah, provinsi ya, terus Indonesia terlebih gitu. Jadi kayak lebih ke attitude-nya gitu. Dan Luar biasa. Dan apa tadi? Oh enggak, soalnya maksudnya saya sepanjang perjalanan karir saya tuh saya lebih melihat bahwa bukan maksudnya biliar tuh lebih membentuk jadi orang yang gimana gitu, tapi growing as a person gitu. Never mind. I talk for you, ya. I listening you talk. I with you talk lah. Dan ya maksudnya kita memang maksudnya secara nggak terlahir sih, cuman jadi atlet gitu, tapi kan banyak orang lain yang juga maksudnya dengan bidangnya masing-masing juga sebetulnya sama gitu. Jadi Prestasi juga. Berprestasi dalam bidang berkarya di bidangnya masing-masing, Mas. Nah, iya, masa dikasih tahu terus sih kan? Dari Pungki nih monggo. Ya, menurut aku sih seorang atlet itu mau jadi sukses itu harus punya disiplin dalam latihan. Nggak waktu lagi latihan di klub atau sama pelatih kayak gitu, tapi latihan tambahan sendiri di rumah juga gitu. Ada kemauan besar untuk bisa tambah sendiri gitu. Mental juaranya tuh harus selalu ada. Betul. Mental juaranya harus selalu ada di mana-mana, nggak harus di tempat latihan, tapi di rumah mental juara di. Dan momen atau terduga mat. Oke, masih di Puan Bat. Kali gelek. Untuk Pak Imam lagi nih. Pertanyaan terakhir, Pak. Kalau boleh tahu apa nih harapan Bapak untuk masyarakat dalam mendukung olahraga Indonesia? Monggo di kamera yang sini boleh. Mulailah dari keluarga, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita, dari pendidikan, dan tentu pemerintah di semua level harus mendukung pembudayaan olahraga ini. Karena tanpa pondasi yang kuat dengan pembudayaan olahraga, maka mustahil kita memperoleh prestasi besar untuk level dunia. Karenanya, saya berharap kepada kita semua, ayo kita gelorakan kembali semangat berolahraga untuk masa depan Indonesia. Amin. Pemirsa, teruslah berlatih untuk menjadi juara dan percaya dengan kemampuan sendiri di saat orang lain meragukan Anda. Selamat Hari Olahraga Nasional. Bentuklah mental yang kuat dan tubuh yang sehat untuk menjadi nomor 1 di segala bidang. Terima kasih untuk bintang tamu saya, Bapak Imam Nahrawi, Panggi Aprilia, Yola Juliana, Angelina Tiko Alu, Maria Selina, dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Sakiring, dan kalau tidak ada motivasi untuk melencengkan, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus yang kurang berkenan, tonton terus dengan cara pemikiran tetap kurang. Lihat kami disayangan aja 5 kali datang